Itu dimulai dari rekrutmennya juga harus betul-betul bagus. Hasil pendekatan di Belanda, PSSI segera umumkan pemain keturunan Timnas U20 Indonesia. Kabar baik datang dari PSSI usai hasil pendekatan Direktur Teknik Indra Syafri dari kunjungannya ke Belanda yang berkaitan dengan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U20 berbuah manis. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa para pemain keturunan tersebut nantinya akan diproyeksikan sebagai amunisi tambahan skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Sudah dalam proses komunikasi dengan pemain incaran, bahkan beberapa telah melakukan pembicaraan. Mudah-mudahan secepatnya ada laporan usai Indra Syafri pulang dari Belanda, ucap Yunus Nusi. Indra Syafri sendiri diketahui telah kembali ke Indonesia pada minggu kemarin. Yunus Nusi menjelaskan bahwa pemain keturunan yang didekati Indra Syafri adalah permintaan langsung dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Namun untuk nama-namanya juga masih dirahasiakan. Diketahui PSSI memang sedang menjalankan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U20 dan Timnas Senior. Adapun yang sedang dalam proses yaitu Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk memperkuat Timnas Senior. Keduanya bahkan dikabarkan tinggal selangkah lagi menyandang status WNI karena akan menjalani pengambilan sumpah. Namun di balik kerja keras Indra Syafri melakukan pendekatan dengan para pemain keturunan, kini namanya kembali menjadi perbincangan usai Timnas U17 Indonesia asuhan Bima Sakti gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Indra Syafri disebut sebagai pelatih yang layak menggantikan kinerja Bima Sakti saat ini. Lantas akankah hal tersebut terjadi? Mari kita tunggu kejutannya. Faktor kegagalan Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17. Pertama, Star Syndrome. Kalangan sepak bola tanah air banyak yang beranggapan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 merasa sudah menjadi bintang. Mereka mengacu kepada perayaan berlebihan setelah Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 pada Agustus lalu. Saat itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengajak para pemain Timnas Indonesia U16 hadir di acara TV lokal. Di sana, mereka turut diajak bernyanyi dan menari. Kedua, lapangan yang tidak layak. PSSI memutuskan menggunakan Stadion Pakansari Bogor untuk menggelar seluruh laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Nyatanya semakin sering dipakai secara berturut-turut membuat lapangan ini tampak berlumpur dan berlubang di beberapa bagian. Alhasil taktik skuad asuhan Bima Sakti tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Malaysia sebagai rival abadi Timnas Indonesia saat ini. Ketiga, skema bermain tak berubah dan mudah terbaca lawan. Jika dibandingkan 3 pertandingan sebelumnya, skema yang digunakan Timnas Indonesia U17 pada laga melawan Malaysia tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebab Bima Sakti selalu menggunakan skema 4-3-3. Para pemain yang diturunkan pun juga nyaris semuanya sama. Hanya ada beberapa perbedaan di posisi tertentu. Artinya, skema bermain Bima dan strategi yang coba diterapkan sudah dibaca oleh Malaysia. Arkan Kaka juga tampak terisolasi dari suplai bola karena sudah dikawal ketat oleh lawan. Media Malaysia, Timnas U17 Malaysia bungkam kritik. berhasil mengandaskan perlawanan Timnas Indonesia U17 pada laga terakhir Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2022.
membuat media Malaysia kembali melontarkan perjuangan skuad Harimau Muda. Media Malaysia Semuanya Bola mengatakan bahwa timnas U17 Malaysia telah membungkam kritikan yang sempat tertuju. Semuanya Bola bahkan menyebut kemenangan ini juga mempertegas taring Harimau Malaya yang sebelumnya diremehkan. Pasalnya, kemampuan Malaysia U16 sempat dipertanyakan setelah ditahan Guam U16 dengan skor 1-1. Di sisi lain, skuad Indonesia U16 untuk sementara dibubarkan dan para pemain dikembalikan ke klub masing-masing. Mereka baru akan berkumpul lagi jelang Asian Youth Games yang rencananya digelar pada Desember 2022. Dengan orientasi yang jelas, kegagalan skuad Garuda Asia melaju ke putaran final Piala Asia U17 2023 juga harus menjadi pembelajaran yang paling berharga. Sudah semestinya timnas U17 Indonesia tidak dituntut untuk terus meraih kemenangan, melainkan dibina agar talentanya terus terasah hingga nanti bisa berprestasi di timnas senior.